Direm ngene, Pak. Tes mboten panten. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dumateng para jamaah, para hadirin, adik-adik tolong diam dulu ya. Ini ganggu yang ngaji ya. Kalau di dalam diam, rame di luar. Ya. Ya. Boleh di dalam tapi nggak boleh rame ya. Nanti ganggu pengajian. Dumateng para jamaah, para hadirin ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Wonten kesempatan dalu punika kita saged pepanggihan malih wonten kajian rutin inggih punika nglajengaken kajian Kolomben sampun kita kaji surat At-Tolaq. Tesih wonten salebetipun ayat nomor kalih. Pembahasan terakhir inggih punika entenipun perintah dumateng para suami ya, atau laki-laki tiyang jaler ingkang inggih punika mentalak atau mencerai istrinya ya. Saumpami sampun badhe telas masa idahipun, masa menunggunipun, mila kedah dipun emutaken duka punika sang suami utawi sang istri ngemutaken bilih wekdal iddah, wekdal nunggu sak bubaripun jatuh talak setunggal utawi kalih, maka diingatkan napa tujuanipun inggih punika menawi sasampunipun celak telasipun masa iddah, masa menunggu ingkang Allah tetepaken wonten syariatipun supados tiyang jaler kala wau nek kepengin tesih ngukup lan gondeli bojone supados digondeli samangke dipun bina kanthi sae. Sareng-sareng inggih punika sepakat badhe nglajengaken hidup berumah tangga kanthi sae. Mila niku langkung sae.
Menawi mboten sampun dielekke nek wekdalipun masa idahipun pun telas, adik ajeng telas. Ingkang jaler tesih meneng mawon. Mboten gadhahi reaksi, nggih. Wis karepe gen ngantek-entek masa idahe ra apa-apa. Berarti tiyang jaler kala wau mboten kepengin balen. Mila kalebet caranipun au fariquhunna bima'ruf utawa cerenen talaken ning kanthi cara sing apik. Nggih. Dados ampun krana njlomprongke utawi nyusahke. Lajeng supados ngangkat seksi tiyang kalih ingkang adil. Duka bener nalikanipun rujuk nggih utawi pas talak niku supados inggih punika dipun sekseni supados mengke saged ngitung kae wis ditalak iki wis mentek wektu nunggune berarti mbok menawa sik paman niku enten tiyang jer ingkang badhe siap-siap nglamar kan enten to nggih to Pak saumpami ajeng diculke berarti menawi sampun telas wekdal idahipun berarti tiyang estri kala wau kepareng dipun lamar dening tiyang sanes. Lah saumpami sampun telas masa idahipun ternyata ingkang jaler nggih dereng rabi sing setri nggih dereng pikantuk jodoh melih pengen balan melih asal mboten angsal. Idza taradau bainahum bil ma'ruf. Menawi kekalihipun sami ridho pengen balen. Mila si ahli nggih walinipun mali saking tiyang estri kala wau mboten kepareng ngalang-ngalangi. Misalipun ingkang kakung pengen balen nggih. Matur kalih keluarganipun. Mula keluarganipun saumpami antawis tiyang jaler kali tiyang estri sampun sami ridho pengin balen mila walinipun ingkang setri kala mboten kepareng ngalang-alangi. Nggih. Wala ta'duluhunna. Aja ngalang-alangi. Nggih. Ampun ngantos pegelipun ati anyelipun dadosaken inggih punika ngalang-alangi tumindak kesaenan. Ora iso. Ora kena balen-balenan wis bacut. Ndek ben kowe tak gathukne ujung mbok pegat. Ya. Akhiripun sami mikir. Akhiripun sepakat pengen balen, pengen bina kanthi rumah tangga ingkang langkung sae mila walinipun kedah ngijinaken. Kedah ngerestui. Lajeng Bapak Ibu para jamaah kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Salajengipun dalu punika kita badhe nyempurnakaken ayat nomor kalih lan mengke kita lajengaken ayat nomor 3. Inggih punika ayat nomor kalih Allah paring pangandikan akhir-akhiripun ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Niki sing bare kita bahas. Wa may yattaqillaha mananipun inggih punika wa may yattaqillah sing sapa wonge takwa marang Allah. Napa niku takwa? Secara ringkes maknanipun takwa inggih punika bi fi'li awamiri wa tarki nawahihi. Nindakaken punapa ingkang dados dawuhipun Allah, menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Termasuk wonten kaitan kali talak niku wau, termasuk di dalam hukum talak. Kamu bertakwalah kepada Allah. Ya.
Jalankan perintah Allah. Termasuk di dalam hukum raja'ah, rujuk. Ya. Maka sesuaikan dengan syariatnya Allah, ora sak karepe dhewe. Ya. Kalau memang dibahas injih punika nalikanipun nembe talak setunggal talak kalih, maka sang suami tidak boleh mengusir istri dari rumah. Ya. Istri tidak boleh langsung keluar dari rumah tersebut, kecuali ada sebab tertentu, yaitu kemaksiatan yang nyata. Ya. Kemaksiatan yang nyata. Ya. Maka boleh diusir. Tapi asalnya nggak boleh. Ketika baru cerai satu, cerai dua, masih boleh rujuk. Maka di antara syariatnya adalah Allah memerintahkan kepada laki-laki la tukhrijuhunna min buyutihinna. Wong lanang, bojomu sing mbok pegat kuwi lagi talak siji talak loro, aja mbok tundung minggat saka omahe. Saka omah sing biasa dinggoni. Ya. Wala yakhrujna, lan wong wedok ora kono metu. Ya wis aku tak minggat. Mboten kepareng. Ya. Ila an yatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali tadi si wanita yaitu berbuat kemaksiatan yang nyata. Ya. Memanfaatkan kesempatan ketika sudah baru cerai satu, maka dia bebas. Ya. Kemudian cari ini cari itu, maka itu tidak boleh. Tetap tinggal di rumah. Napa tujuanipun? Kalau pun dibahas, injih punika ketika sang istri tidak boleh diusir, ya, tidak boleh keluar dari rumah. Ya. La tadri la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. Kamu tidak tahu, bisa jadi ya Allah menjadikan antara keduanya yaitu apa? Amron, suatu kebaikan. Napa niku Pak? Rujuk. Nggih. Enggang setri kandel wonten griya malah dandan sing ayu. Itu diketokne karo sing lanang. Nggih. Nek perlu baratus kamar mandi rasa kathokan ngeten. Kan memancing gitu. Itu karena apa? Yang putri masih berharap. Boleh ta Mas? Angsal nek ten griya enten namung tiyang kalih tok ya toh. Karena wanita itu di hadapan suami nggak ada batas aurat, ya. Sang wanita di hadapan suami nggak ada batas aurat. Jadi kan sare kali istri ini pun Pak, tenjuru kamar udah apa betul nopo-nopo. Ya. Maka ketika baru cerai satu cerai dua, maka sang istri dandan yang cantik, berhias, memberikan pelayanan yang baik. Karena apa? Masih punya hak dan kewajiban. Yang laki-laki masih berhak untuk masih kewajiban memberikan belanja, jatah makan, ya, selama sampai masa iddahnya habis. Ya. Itu kalau talak satu, talak dua. Sang laki-laki masih punya kewajiban memberikan jatah makan, belanja, memberikan pelayanan kepada istrinya, mungkin nganter kemana, itu masih boleh. Senajan belum rujuk. Sang istri juga sama, memberikan pelayanan yang baik. Monggo Mas, unjukanipun wedangipun pun siap. Mas, kopinipun. Lah lama-lama ngrasake. Bojoku ya apik men ya. Ya tak culke ya maniman kok tambah ayu dandan terus. Gitu. Sama, seandainya sang laki-laki berat melepas, akhirnya nyah. Saiki bojoku apik men ya. Akhirnya keduanya ingin rujuk. Itulah diantara hikmahnya kenapa ketika baru talak satu atau talak dua,
Ya, sang laki-laki nggak boleh mengusir istrinya dan istri tidak boleh keluar dari rumah. Artinya tidak boleh purek. Ya wes, aku tak balik ning wong tuaku. Jangan, itu baru talak 1 dan 2. Kecuali kalau talak 3, talak bain, maka mau tidak mau harus pisah. Ya, setelah talak 1, berjalannya waktu, rukun-rukun saja. Suatu ketika terjadi masalah lagi. Cerai we, pegat we, akhirnya talak 2. Tenan mas, bajut metu lah piye meneh. Di aku etok-etoke aku merdulanan no. Tidak bisa. Kata Nabi apa? Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 perkara yang apabila itu sungguh-sungguh ya sungguh-sungguh, dan apabila itu main-main sungguh-sungguh. Apa itu? Nikah. Gak kena dolanan. Ya. Kedua, talak. Ora kena main-main, kegujekan. 3, rujuk. Ya. Maka hati-hati. Dan termasuk perkara yang menjadi penyebab utama rata-rata terjadinya perceraian itu adalah karena marah. Rata-rata mergo nesu. Nggih napa nggih Pak? Kan jarang pegatan niku mergo api-apian ngono nggih. Anu ya, ada pegatane ya. Lah piye Mas? Lah piye anu lah piye apike? Lah aku anu ki lunga adoh. Aku mesakne kowe lha engko misale lho niku. Enten ning jarang. Lah piye Mas? Aku ning kono ku ya adoh. Ning kono 2 tahun aku nek anu piye aku tarabin nek oleh. Nek wis setuju ya. Nek ora ya awake pisah. Misale niku kan jarang. Rata-rata mergo neson. Der pegat. Ngeten niku. Itu rata-rata. Walaupun hukum marah ini ada tingkatan-tingkatan. Kalau seandainya marahnya itu sampai memuncak, nggak sadarkan diri, pokoknya metu niku apa? Pegat mboten sadar. Wih, aku ngomong apa gimana? Sampai nggak sadar. Nah, itu di antara ulama kan belum jatuh talak. Kalau marah sampai memuncak sampai nggak sadar, saking nesune, akhirnya kaget loh. Aku ngomong apa gimana? Nah, nggak sadar dia. Tapi kalau masih sadar, sadar ora ta Mas? Ya sadar. Nah aku nesu kok. Ya sadar. Berarti dia sadar. Jatuh talak. Ya. Maka hati-hati bapak-bapak, jangan mudah melontarkan ucapan talak. Karena itu sesuatu yang mudah diucapkan, naudzubillah min dzalik, tetapi nanti penyesalannya panjang. Ya. Termasuk ibu-ibu ketika ada masalah juga jangan gampang-gampangkan minta wes aku pegatan wae. Nah, jangan gampang seperti itu. Ya. Ayyuma imra'atin sa'ala zaujaha talaqan min ghairi ba'sin, ya, faharamun 'alaiha raihatul jannah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita manapun yang minta cerai dari suaminya, ya, tanpa ada alasan yang benar, ya, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka diharamkan mencium baunya surga. Maka juga hati-hati ibu-ibu, ya, jangan minta cerai. Namanya masalah itu rumah tangga pasti ada. Yang laki-laki bukan malaikat, yang perempuan bukan bidadari, gitu Pak. Ampun dikira ranti salah. Lah untuk bapak-bapak khususnya kesabarannya harus tikel. Ya. Loh kenapa Mas? Kenapa Ustaz? Karena wanita itu tabiatnya bengkok. Gak seperti laki-laki. Nabi mengatakan walan tastaqima ala thariqah. Wong wedok kuwi kadang ora iso sak pendirian.
Nggih, dina iki ngene, sesuk ngene, berubah meneh. Itu wanita, maka laki-laki harus paham. Ya. Maka kesabarannya tikel menghadapi wanita. Ya. Maka Nabi memberikan nasihat kepada para laki-laki, istausu binisa'i khairon. Wong wadon kuwi ana nasihat kebencian, nasihat. Ya. Fa innal mar'ata khuliqat min dila, karena wanita itu asalnya diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Mboten lenceng, Pak. Mboten lenceng ning bengkok. Wa in dahabta tuqimu kasarta, kalau kamu ingin meluruskan tulang yang bengkok, hati-hati akan mematahkan. Wa kasruha tolakuha, dan mematahkan itu ada cerainya. Orang hati-hati, orang sabar gitu. Didik cerai gitu, karena kurang sabar. Neng wa in taraktahu lam yazal awaja, nek mbok tokne wae, kau biarkan saja tanpa engkau nasihati, bengkong terus. Maka ini hikmah jejodohan antara suami istri, gitu. Satu dengan yang lainnya saling melengkapi dan saling memberikan manfaat, dan tetap akan diuji oleh Allah. Diuji kekurangan istri, suami, ya. Seperti yang tercantum dalam surat yaitu Al-Furqan ayatnya 19 kalau enggak keliru. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kula ini sing nak keliru mana. Dan kami jadikan sebagian kalian atas sebagian kalian sebagai ujian. Al-Furqan ayat 20, mohon maaf. Al-Furqan ayat yang ke-20. Ya. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Wa ma arsalna qablaka, tidaklah kami utus Muhammad seorang rasul pun dari sebelum engkau ya Muhammad. Ya. Atau kami utus para rasul sebelum engkau ya Muhammad, melainkan mereka itu makan makanan. Mboten rasul sing mboten dahar. Ya ta. Wa yamshuna fil aswaq, mereka juga berjalan di pasar-pasar. Rasul kok tekan pasar. Mboten, Allah pancen nyebataken. Para rasul kadang ke pasar, jualan dan sebagainya. Ngeten. Dia butuh daharan sebab menungso. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya sebagai ujian, suami istri, orang tua anak, anak orang tua, dan sebagainya. Kita berkomunitas, bermasyarakat, kita menghadapi sekian masyarakat, bertetangga yang karakternya berbeda-beda. Di rumah tangga kita ada suami istri anak. Kita punya anak sekian yang karakternya berbeda-beda. Maka kita harus sadar, kita dijadikan berkumpul itu sebagai ujian. Maka suami menjadi ujiannya istri, istri menjadi ujiannya suami. Maka masing-masing punya hak dan kewajiban. Kalau sang istri betul-betul taat kepada suaminya perkara yang baik, menjaga sholat, menjaga puasa Ramadannya, menjaga kehormatan, dan taat kepada suaminya,
nanti akan diperintah udkhulil jannata min ayil abwabi syi'ti. Wanita, engkau telah menjaga sholat 5 waktu, puasa Ramadan engkau jaga kehormatanmu, taat kepada suamimu, masuklah ke dalam surga lewat pintu manapun yang engkau suka. Arep mlebu lewat dalane wong sing ahli sholat boleh, arep mlebu dalane wong ahli puasa silakan. Ora penak niku, Bu. Penak mboten, Bu? Penak. Ya. Walaupun Anda ibu-ibu arep poso sunah ora iso. Dobeling karo bojone ora sasik. Gaweane akeh. Taat sama suaminya. Nek mur sunah ditinggalke mboten napa-napa. Kering-kangkenge arep salat tahajud diceluk bojone dik reno sik. Aku tahajud iki Mas, reno sik. Penting pundi, Bu? Penting tahajud napa nuhoni ajakanipun suami? Bu? Tenang. Ketika ibu-ibu Anda bangun tidur, sudah ambil air wudhu, mau sholat tahajud, tetapi ternyata ketika itu suami juga bangun, tapi menginginkan Anda, maka sholat tahajud itu sunnah, tetapi ajakan suami itu wajib. Ganjaran ini pun gede sing wajib. Ya. Tapi Anda ibu-ibu disediakan surga dengan mudah. Nek pun jaga sholat wajib, puasa Ramadane, jaga kehormatane, taat dumateng kakungipun. Lah anu Mas, supaya enteng nu piye ya, kok abot men ya. Pancen sing paling abot niku, Pak. Terkadang wanita itu sholat oke. Puasa oke, satu. Sing paling berat biasanya taat kepada suami. Karena masing-masing atau kadang itu ada istri yang mengedepankan ego. Pemenang tontonannya sinetron. Ya. Mungkin yang gini. Ya. Jangan biasakan nonton itu pendidikan yang nggak bagus. Ya. Kita disuguhkan tontonan pendidikan berumah tangga yang tidak baik. Seorang istri cari jalan lain ngelimpek ke bojone, kan pendidikan itu. Seorang istri berani sama suami itu pendidikan. Maka jangan ditonton. Ya, karena mempengaruhi hati kita. Ya, nggak usah ditonton. Maka ketika 4 itu dijaga betul-betul, diperintahkan oleh Allah akan silakan pilih surga lewat pintu mana yang kamu inginkan. Tapi ternyata juga wanita juga gampang masuk neraka. Ya. Bahkan penghuni neraka paling banyak itu wanita. Waduh, emak-emak ini. Sebabnya apa Ustaz? Pernah ada perempuan bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasul, fabima ya Rasulullah, sebabnya apa? Saat ini pun Kanjeng Nabi merintahkan dumateng para wanita, ya ma'asaran nisa tasoddaqna, hei para wanita, kowe oke sedekah. Fa ini ra'aitukuna aksara min ahli nar, sebab aku nyawang awakmu. Artinya apa? Kanjeng Nabi diperlihatkan isinya neraka. Ternyata akeh-akeh sing nggone neraka ki wanita. Lajeng enten ingkang tanglet fabima ya Rasulullah, sebabipun napa Kanjeng Nabi? Qala siji tuksirnal la'na, engkau banyak melaknat, banyak mencacat, didik-didik ngelek-elek, didik-didik ngelek-elek gitu. Banyak maidu, kenapa nggih Bu? Pamane nek ngenyang apa ngenyang nek tuku, walah ngenyang ngantek jelimet nek dipaidu ngantek nggih. Ngentek amek kurang. Wah. Baru ngono kok walake kok ngono didol sak mriki to itu. Makane sing dodol ngantek isin dhewe. Nek mriki mboten enten, niku umume kok.
Cuma memang mana itu kendel ngenyang. Napa nek ten Arab niku, wah karo wong Arabmu akhirnya dile balul ente. Lah ngenyang kebangetan kok. Balul harga sekian dinyang sekian. Maka kita juga diperintah oleh Kanjeng Nabi supaya kita itu kalau penjual menawarkan dagangan jangan kebangetan juga. Rahimahullah, Allah merahmati rajulan wong sing ya samahan idza istara wa saman idza qada. Allah merahmati orang yang memiliki kelonggaran ketika membeli nek ngenyang gitu. Dan ketika memutuskan, ketika tawar menawar podo-podo ngerti ini rasa kebangetan. Piro Mbak, Bu, sakmene medhot sithik oleh apa ora oleh. Ya wis nek. Iki piro iki 200.000. 150 oleh apa ora? Ora oleh, mbok oleh to, ya wis ora apa-apa. Artine ngenyangi sing sak madyanipun. Iki piro ki 200.000, 50.000 oleh apa ora? Malah 20.000. Tawane 100.000 ngenyangi 20, jangan kebangetan ya. Nah ini kembali ke awal, Allah memerintahkan takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, termasuk dalam hukum talak. Kita diperintah untuk bertakwa. Dan tentunya juga wa ghairi dzalik, dalam perkara yang lainnya. Boten ayat punika Bapak Ibu, nalikanipun kita takwa, tiyang pun njagi ketakwaan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwa jane apa to, Mas? Ini ku simpelipun kita berusaha menjalankan perintah-perintah Allah, satu yang wajib-wajib, menjauhi larangannya yang haram. Ya. Syukur ditingkatkan, perintah yang sunnah dikerjakan, yang makruh ditinggalkan, itu lebih baik lagi. Paling tidak yang wajib dijaga, yang haram ditinggalkan. Itu bagian takwa. Ya. Dan wasiat takwa ini wasiat yang sangat besar. Ya. Karena Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah selalu mewasiatkan untuk bertakwa. Setiap khotib ya, dia harus memberikan wasiat takwa kepada jamaahnya. Kan gitu. Dan wasiat takwa ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Wonten ayat punika menawi kita saged njaga ketakwaan, Allah badhe paring solusi. Ya ja'allahu makhraja, sing sapa wong takwa marang Allah, ya ja'allahu makhraja, Allah akan menjadikan untuknya makhraja. Apa makhraja? Solusi. Ya. Kalau orang dalam talak tadi juga takwa, nanti akan Allah kasih solusi. Ketika engkau mentalak, mau kembali atau mau melepas, dasari dengan takwa. Engkau takut kepada Allah. Ya. Maka pertahankan dengan cara yang baik, atau kamu lepas dengan cara yang baik. Jangan sampai ada kedzaliman. Ya. Menawi sedanten niku dasanipun takwa, termasuk takwa wonten mriki termasuk ikhlas. Kadang niku tiyang jarene nek wis takwa kayak jalan keluar lah, wis takwa nek rung entuk jalan keluar. Ya, barangkali satu sisi ketika kita menjalankan perintah Allah itu karena siapa? Termasuk bagian takwa itu kita beribadah ikhlas karena Allah. Ya.
Itu bagian takwa. Tidak ada tendensi lain ketika ibadah itu tujuan yang lainnya tidak ada. Hanya dalam rangka mencari wajahnya Allah, ridhonya Allah, surganya niku tok. Nanti jalan keluar itu akan datang secara otomatis. Ya. Dan itu yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Dan janjinya Allah. Ya. Orang yang betul-betul bertakwa, beribadah kepada dengan ikhlas, kemudian juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka Allah akan memberikan makhrajan, artinya yaj'alahu kaunan wa qadran wa makhrajan wa farjan fid dunya wal akhirah min kulli karbin. Orang yang bertakwa, Pak, dipun janjakan dening Allah, satu di dunia, ya, akan diberikan kondisi yang baik, diganti kondisinya baik, kemudian juga takdir yang baik, qadran, ya, Allah akan memberikan takdir yang baik. Yang ketiga, makhrajan wa farajan, jalan keluar, solusi, ya, solusi, baik itu ketika di dunia termasuk ketika di akhirat. Dia akan diselamatkan oleh Allah dari segala kesusahan, min kulli karbin, ya. Wa min ayyi dha'iqatin tusibuhu, dan dia akan diberikan jalan keluar dari setiap kesempitan yang menimpanya. Sempit, rupek, suapan itu kesempitan, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Tapi betul-betul takwa, ya. Semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas, ya. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wonten asar ingkang dipun riwayataken dening Al-Imam At-Tabari. Sahabat Ibnu Abbas paling pangandikan, yunjihi min kulli karbin fid dunya wal akhirah. Wong sing takwa iku bakal diselametke dening Allah saka saben-saben karbin, kesusahan, kesulitan niki, Pak. Tapi satu, dia harus ikhlas karena Allah, ya. Takwa itu semakin menjalankan perintah Allah, tapi niatnya apa? Mencari ridhonya Allah. Nanti secara otomatis Allah akan memberikan jalan keluar, ya. Bukan dia beribadah untuk mencari sesuatu, jalan keluar itu sendiri, bukan, tapi karena Allah, nanti Allah memberikan jalan keluar. Contohnya dia baru mengalami kesempitan rezeki, aku tak sholat mempenglah rezekiku gen lancar. Salah. Duh, jadi ketakwaan akan mendatangkan mas, keberkahan, kunci rezeki, bener. Kalau kamu ikhlas, itu loh. Kalau kamu itu ikhlas, kalau kamu sholat, kalau kamu ngaji, kalau kamu beribadah, sedekah, tujuannya dunia, berarti belum ikhlas. Nanti nyatanya aku tak ada sholat sergap neng masjid jamaah, ekonomiku ora mundak-mundak nongko, Allah ngapusi. Akhirnya kan nyata, kenapa salah niat? Kamu ke masjid itu karena diperintah Allah, itu bagian takwa. Kamu menjaga sholat itu diperintah oleh Allah, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, jogonen sholat 5 waktu, luweh sholat asar. Itu perintah Allah. Engkau menjalankan karena perintah, maka nanti secara otomatis engkau akan diberikan jalan keluar.
Engkau sedekah juga karena Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberikan makan kepada kalian semata-mata dalam rangka mencari wajahnya Allah. Aku tidak mengharapkan dari kalian, satu, balas budi, dua, terima kasih. Tidak. Mesti wae ra balas budi. Kan banyak seperti itu. Wah, tak jani sik nulung aku, Mas. Tapi dia enggak balas budi sama saya. Enggak seperti itu. Orang yang membantu dengan ikhlas itu losdol. Tanpa mengharapkan kembali, hanya memberi tak harap kembali. Nggih? Hanya membantu tak harapkan balas budi, ndak. Walaupun orang yang dibantu itu lebih baik dia balas budi. Dia enggak mengharapkan terima kasih, meskipun orang yang dikasih makan itu adabnya dia terima kasih. Matur nuwun Pak, jazakumullah khairan. Itu adab. Ya. Tetapi yang memberi tidak mengharapkan itu. Enggak mengharapkan balas budi. Ya. Kenapa? Karena belum tentu orang yang dibantu itu nanti dia bisa balas budi kepada kita. Nah, ketika kita sedekah, infak dengan ikhlas lillahi ta'ala, seperti janjinya Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Ya. Apa saja yang kamu infakkan dari hartamu, ya. Ini suratipun surat Saba. Itu suratnya surat Saba ayat 39. Wa ma tunfiqu min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kau infakkan dari hartamu itu, kalau kamu ikhlas, Allah akan melipat gandakan. Bukannya kita itu infak ingin mencari kelipatan, itu bukan. Tapi kita infak semata-mata karena diperintah oleh, menjalankan perintah A, mencari paha, mencari ridhonya, mencari wajahnya Allah. Lah, kelipatan itu akan otomatis diberikan oleh Allah. Allah nggak mungkin ingkar janji. Jadi kamu nggak usah mikir itu. Nggak mikirnya mencari wajahnya Allah, ridhonya Allah, surganya Allah. Niki. Jadi losdal betul. Tapi nanti Allah secara otomatis akan memberikan itu janjinya kepada orang tersebut. Satu, di dunia rezekinya akan dilipat gandakan. Ini yang dipikir mboten niku. Karena kalau dipikir itu nanti kita akan sedih. Endi ya orang teko-teko ya. Susah. Aku kelangan akeh. Nanti seperti itu. Waduh, kelangan akeh jarene kok dilipat gandakan. Kok orang teko-teko. Lah kuwi salah niat tok. Maka hatinya bukan malah tenang, malah sedih. Tetapi kalau engkau infaknya semata-mata ikhlas karena Allah, entah datangnya kelipatan itu kapan, kita kan nggak peduli. Yang terpenting buat kita adalah pahalanya itu, ridhonya Allah, wajahnya Allah. Ya? Nggak disangka-sangka. Nah, ini termasuk ayat berikutnya. Apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Loh niku. Gak dikira-kira. Jadi kita tidak bayangke.
ini itu. Kita nggak membayangkan. Kenapa? Yang kita bayangkan adalah niat kita yang lurus semata-mata karena Allah. Paham je? Paham Pak? Menyantuni fakir miskin, misalnya anak yatim, ada kegiatan ini ikut, saya ikut. Kenapa? Aku mau golek ganjaran Mas. Saya mencari ridhonya Allah Mas. Nanti Allah akan mengganti. Ya, bisa jadi ketika dia sakit disembuhkan sama Allah. Ya tak? Tapi kalau kita infak, ya, memang di antara faedah infak itu ya mencegah musibah. Tetapi itu kan rahasianya Allah. Ya, kapan dikasihkan kita nggak bisa mengatur Allah. Maka fokuskan apa yang kita kerjakan, takwa kepada Allah dalam rangka mencari ridhonya Allah, wajahnya Allah, pahalanya Allah, dan takut akan siksanya. Itu aja. Ya, maka nanti Allah akan melipat gandakan. Fahuwa yukhlifu. Di dunia rezekinya dilancarkan, dilipat gandakan. Itu memberikan penyemangat buat kita. Tapi dari arah yang tidak disangka-sangka, gak kita kira-kira. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gak dikira-kira sebelumnya. Bisa jadi orang mengira rezeki kita saka kono ya, ternyata luput dari sana. Itu seperti itu. Bahkan apa yang kita terima ini rata-rata di luar jangkauan pikiran kita. Itu rata-rata. Ya ada kita punya rencana terkabulkan. Tapi terkadang kita mendapatkan apa yang enggak kita rencana. Ya, itu mayoritas. Gitu apa enggak? Iya. Ya, maka takwa ini tendensinya adalah surga. Jadi orang takwa itu tendensinya surga, bukan yang lainnya. Nanti di antara efek baiknya Allah akan membebaskan kesulitan ketika di dunia, kemudian membebaskan kesulitan di akhirat nanti. Ya, itu manfaatnya takwa, keutamaan takwa. Dan di antaranya adalah ya, secara otomatis Allah akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib. Artinya apa? Yuyassiru lahu asbaba rizqi. Allah akan memudahkan baginya sebab-sebab datangnya rizki. Min haitsu la yas'uru wa la ya'lamu. Dari arah yang tidak dirasa. Dia tidak merasa. Ternyata datang dari situ. Dia tidak mengetahui. Ya kan? Maka ketika seseorang itu bertakwa, fokuskan, ikhlaskan karena Allah. Ya, rezeki datang dari arah yang tidak bisa dikira-kira, tak bisa disangka-sangka. Karena kalau kita hanya membayangkan datangnya kelipatan, akhirnya sedih, gitu. Akhirnya mutung, berhenti dari amal ibadah banyak. Ya. Karena ada orang-orang yang saya jumpai juga itu, ya, kok kadang itu sregep neng masjid sosok hilang. Ya. Karena apa? Niatnya beda. Angger pedok niku mesti piye anu. Aku semoga antara segini piye. Ternyata itu. Piye supaya enek rapale pura, enek anu mantrane pura, enek amalane pura. Ya. Sudah kamu itu usaha saja, bismillah. Terus kamu ibadahmu ikhlaskan karena Allah. Ya. Karena seandainya kamu itu tidak diberi ini itu,
Kita sudah banyak diberi oleh Allah berbagai macam kenikmatan. Ibadah itu semata-mata itu tuntutan Allah. Itu pun nanti masalahnya untuk diri kita sendiri. Kowe nek pengen hasilnya nek wong ibadah mengko ning akhirat aja saiki. Kowe nek nuntutmu saiki, kowe gampang mutung ngeten. Ya, direwangi sergap neng masjid, sergap ngaji, sergap sedekah, ternyata tidak kunjung datang. Akhirnya apa? Wes males, frustasi, medot. Ya. Ditakoni, "Lah apa kowe ra numna?" "Halah, tak rewangene nyatane yo." Loh, berarti tendensinya keliru. Salah. Tetapi kalau orang tendensinya akhirat, insya Allah istiqomah. Dan hatinya akan tenang. Dia tidak akan kemerungsung hati ini pun. Ketika itu belum datang, ya, nggak masalah. Kenapa? Tujuan saya adalah mencari wajahnya Allah, ridhonya Allah, surganya Allah. Toktil itu ya, toktil. Terus efek manfaatnya apa? Nanti otomatis Allah rezeki itu ngendel, Pak. Jadi rezeki manusia itu seperti mati. Anda, kita, kemanapun dikejar yang namanya mati. Ajeng lali ten pundi? Ajeng delik ten pundi kemawon jenengan diujet karo mati. Sama. Anda sembunyi di tengah hutan, pucuk gunung, rezeki akan datangi Anda. Itu. Akan datangi Anda. Ketika Anda bisa fokus mengikhlaskan ibadah kepada Allah, maka rezeki itu akan merunduk kepada Anda. Seperti itu. Dan akan dipermudahkan oleh Allah untuk melaksanakan sebab-sebab datangnya rezeki. Nek dodol-dodolan dadi lancarke. Nggih. Bertani sing digampangni kali Allah. Kanthi dasar takwa niku. Contohnya petani atau dodolan wujudnya takwa piye Mas? Ya wis kowe nek adani tinggalan, tutupen tokomu, wis sholatan ning masjid. Itu contoh. Contoh yang gampang. Mau anu Mas, tinggal piye sing tuku lah ini. Ya. Ini waktunya haknya Allah. Engkau tunaikan, engkau dipanggil. Par mbok tunggu tekan sore, nek Allah ora ngersake ora bakal enek sing tuku. Ngeten. Ketika kita bisa membagi rijalun la tulhihi tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Allah memuji para laki-laki yang apa Pak? Tidak dilalaikan oleh perdagangannya, jual belinya, dari zikir kepada Allah dan dari mengerjakan sholat. Itu bagaimana itu? Apa namanya prakteknya? Dalam tafsir Ibnu Katsir dikisahkan. Jadi sahabat dulu itu kalau dagang di pasar, dengar adzan, dagangannya ditutupi, ditinggal tanpa ada yang menunggu. Dan pemandangan seperti itu sampai sekarang masih berjalan di sekitar Mekah dan Madinah. Secara khusus, secara umum tempat lain juga sama. Saya pernah di namanya Kakiyah itu. Di Kakiyah itu masuk pasar mau belanja kurma, bertepatan dengan asar. Tiba-tiba mereka meninggal kami di dalam pasar. Gerbangnya ditutupi gerak-gerak. Akhirnya kita takut. Juru pasar di akhirnya kita ikut keluar ke masjid lagi. Padahal kita sudah dijamak. Pengen belanja tak jamak sekalian. Ben nanti apa namanya nggak usah sholat asar gitu loh ya. Tapi kan penjualnya juga sholat asar. Ketika adzan dikumandangkan, mereka tokonya ditinggal gitu aja, nggak peduli colong apa orang gagas. Itu nggak ditutupin, ya. Membiarkan kami di dalam pasar. Mereka nggak takut dicuri atau apa. Itu jadi CCTV ini, nyolong ya konangan. Mereka nggak takut tinggal untuk sholat. Ini contoh aplikasi salah satu apa namanya seseorang nggak terlena dengan perdagangannya, nggak dilenakan dengan perdagangannya, dia tetap mengerjakan sholat. Terakhir,
Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Ya. Sing sapa wonge tawakal marang Allah, Allah bakal nyukupi. Bapak Ibu para jamaah, apa itu tawakal? Nek cara terjemahan pasrah. Wasidku i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla fi istijlabil masalihi wa daf'il madari min umuri dunya wal akhirah kulliha. Ya. Tawakal itu Bapak Ibu, kejujuran seseorang menyandarkan hatinya hanya kepada Allah, ya, di dalam meraih atau mencari perkara yang maslahat, yang baik-baik, dan ingin terhindar dari madarat baik di dunia atau di akhirat. Itu menggantungkan hatinya, menyandarkan hatinya dengan jujur kepada Allah Azza wa Jalla dalam mencari kebaikan. Contoh, jenengan medal saking griya, sing diwaos napa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Nalikanipun jenengan medal saking griya maos bismillahi tawakkaltu. Bismillah. Kalimat bismillah niki itu huruf ba itu ada unsur lil isti'anah. Ketika Anda baca bismillah, Anda artinya sedang memohon pertolongan kepada Allah dengan perantara seluruh namanya, dengan mengharapkan pertolongan kepada Allah dengan perantara seluruh namanya. Ya. Bismillah. Jadi kalau Anda baca bismillah, Anda itu sudah berdoa mohon pertolongan dengan perantara seluruh nama-nama Allah. Maka ini lafaz yang ampuh. Gak bain-bain Pak kata bismillah itu. Jenengan maca bismillah mlebu omah, setan gak ikut masuk. Ya. Anda melepas baju pakai bismillah, setan gak bisa lihat aurat Anda. Ketika Anda nutup pintu pakai bismillah, setan gak bisa buka jendela dan seterusnya. Karena memang kalimat bismillah itu kalimat yang sangat ampuh kalau kita pahami. Karena apa? Seseorang sedang betul-betul mengharapkan pertolongan kepada Allah dengan perantara seluruh namanya. Terus tawakkaltu 'ala Allah. Aku berserah diri kepada Allah, menyandarkan hatiku hanya kepada Allah. Aku keluar rumah, cari apa? Medal saking griya pados napa, Bu? Napa, Pak? Contohnya wong dodolan. Cari diserahkan sama Allah. Pembelinya Allah yang mengaturnya. Rezekiku di tangan Allah. Serahkan sepenuhnya. Mau kemana lagi? Mau berobat Mas, kesembuhannya minta kepada Allah. Anda sandarkan kepada Allah. Anda cari obat, Anda cari ini itu yang baik-baik, serahkan kepada Allah. Totalitas. Sebabnya apa? Anda usahanya jualan, Anda keluar dari rumah mau kemana? Mau ke sawah Mas, mau tandur, bertani, serahkan hasilnya kepada Allah. Ya toh? La haula, tidak ada satupun daya bagiku untuk mendapatkan manfaat atau kebaikan, wala quwata, dan tidak ada satupun kekuatan bagiku untuk apa Bapak Ibu? Wadaf'il madar, terhindar dari mara bahaya. Anda keluar rumah, tahu nggak ada di depan sana ada apa? Baru ada orang yang baru keluar rumah tiba-tiba diseruduk sama kendaraan. Ada nggak? Kan tidak tahu. Kita serahkan kepada Allah, maka Anda akan dijaga. Anda nggak tahu di jalan ada apa,
Kita nggak tahu. Tapi ketika Anda membaca zikir itu betul-betul pasrah kepada Allah, Anda langsung dijawab sama Allah. Hudita wa kufita wa wuqita. Sungguh kalian telah dibimbing oleh Allah kepada sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah. 2, sungguh kalian telah dicukupi sama Allah. Yang ketiga, kalian wuqita, telah dijaga sama Allah. Masya Allah. Itu baru bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada satupun daya dalam rangka mencari manfaat, gak ada satu kekuatan untuk terhindar dari segala mara bahaya dan kejahatan dan semisalnya yang kita takuti, yang kita khawatirkan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Kita pasrahkan dan dijawab sama Allah. Hudita wa kufita wa wuqita. Sungguh engkau telah dibimbing kepada sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah dan diberi kecukupan oleh Allah dan dijaga sama Allah. Niku nek diwaca tenanan, dipahami maknanya, mula macane sing tenanan. Kapan niku Pak maosipun? Pas medal saking griya metu saka pintu, suku kiwa, kaki kiri keluar jegrik, baca itu. Berhenti sejenak biar lebih khusyuk. Walaupun sambil jalan juga boleh. Tapi kalau dengan berhenti lebih khusyuk. Berhenti grek, baca itu. Ya. Serahkan kepada Allah. Insya Allah di samping sesungguhnya Allah telah mengutus penjaga buat kita secara otomatis. Ditambah zikir tadi, penjagaan lebih kuat. Ya. Ngeten. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan mencukupi. Contoh penutup dalam sebuah hadis rawahu Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, wa qala Tirmidzi hadisun hasan sahih, yang bersumber dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau seandainya kalian itu betul-betul berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal tadi, ya, la razaqakum kama yarzuqut thaira. Sungguh kamu akan diberi rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Manuk sekolah mboten Pak? Mboten. Nek ning sawah manuk betul krasek mboten? Mboten. Manuk niku king medalke susuhe wetenge wareg napa luwe? Mulai wareg. Itu tawakalnya manuk. Maka dari itu Nabi mengatakan takhdu khimason wa taruhu bitonan. Manuk metu saka susuhe esuk-esuk, wetenge kosong, temboloke kosong, mulih kebak mencep, gitu. Padahal nggak pernah sekolah, bisa hidup. Siapa ngasih rezeki? Allah. Gimana caranya? Tawakal. Dan tawakal itu tidak menghilangkan sebab. Kerja, bismillah kerja, tawakal itu Allah, ngambut gawe. Hasilnya apa? Serahkan sama Allah. Dan ya Allah, maka hati orang yang bertawakal kepada Allah itu hatinya akan selalu tenang. Selalu tenang. Ya. Tidak ngongso, tidak kemerungsung. Ya. Ini. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah masuk ayat yang ketiga ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan mencukupinya. Innallaha ta'ala ini di An-Man, keluar rampungisan ayat ini.
Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala balighu amri. Injil punika pilih Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan urusannya, takdirnya, keputusannya, hukumnya, baik hukum kauni di alam semesta ini kepada makhluknya sebagaimana yang Dia kehendaki. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki pasti nggak akan terjadi. Dan Allah akan menunaikan itu semuanya. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah menjadikan secara kauni, secara takdir, segala sesuatu itu takdirnya. Likulli syai'in takdiran wa tauqitan. Segala makhluk, segala sesuatu telah ditetapkan takdirnya, ukurannya, waktunya. Sedanten pun diukur rezekine, ya, diukur ajalipun. Lajeng napa? Waktunya sedanten sampun dipun tentokaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lah terus piye Mas? Engko ditentokke sing elek. Nek jenengan awake dhewe ajrih menawi pikantuk keputusan ingkang elek, mila mang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab menapa? Pilih mboten enten ingkang saged nolak takdir kejawi namung doa. Wates tunggal pun hadis rawahu Imam Ahmad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarudul qadara ila doa. Ora enek sing iso nolak takdir kejaba doa. Kalau kita takut mendapatkan takdir kematian yang buruk, doa wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkan aku bersama orang yang bertakwa. Kalau kita takut hidayah yang telah kita terima dicabut sama Allah, doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hatiku kepada kesesatan lagi ya Allah setelah Engkau beri petunjuk, dan berilah rahmat dari sisimu. Engkau lah zat yang memberi, maha memberi, ya. Semua memang telah ditakdirkan, tetapi kita kan nggak ada yang tahu Pak takdir kita, gitu. Sesuk nopo, somben nopo, matine piye. Nah terus piye Mas? Kita doa, minta saja. Kenapa? Nabi mengatakan tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umri ilal birru. Dan tidak ada yang bisa menambah umur kita kecuali kebaikan. Kebaikan. Jadi umur panjang dengan memperbanyak kebaikan, sehingga berkahnya tambah panjang. Paham Pak nggih? Paham Bu? Mekaten pengawasan wonten dalu punika mugi-mugi nambah ilmu lan manfaat dumateng kula sami, lan mugi-mugi titik akhir hayat kita dipun tutup kanthi kahanan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.